Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Yovita di channel YouTubeku Happy Mommy Channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai pengalaman melahirkan si kembar. Jadi di video sebelumnya aku kan udah sharing mengenai kehamilannya si kembar. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai proses kelahirannya si kembar dan juga sharing mengenai biaya yang aku keluarkan dari mulai aku hamil sampai dengan melahirkan. Oke, sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, aku akan mulai dari sharing mengenai biaya-biaya yang aku keluarkan dari mulai kehamilan sampai dengan kelahirannya si kembar ya. Nah, jadi untuk biaya rutin pemeriksaan dari 1 bulan kehamilan sampai dengan sekitar 8 bulan kehamilan itu aku menggunakan biaya pribadi atau umum. Kalau di rumah sakit itu dibilangnya biaya umum. Jadi kan kalau misalkan kita rutin periksa ke dokter kan sebulan sekali ya. Nah, itu aku menggunakan biaya pribadi gitu dari sendiri gitu. Tidak pakai asuransi ataupun tidak pakai biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga ya. Jadi artinya aku mengeluarkan uang sendiri untuk biaya pemeriksaan kehamilan aku ya. Biayanya itu kan kembali lagi ke dokter tempat di mana kita periksa. Nah, kalau saat itu kan aku periksanya di rumah sakit, jadi untuk kisaran berapanya itu ya tergantung dari si rumah sakitnya sendiri ya. Kalau waktu itu aku periksa di rumah sakit Sari Asih, jadi sepanjang pemeriksaan kehamilan aku itu aku periksanya di Sari Asih ya, jadi nggak pindah-pindah gitu, tapi hanya pindah dokter, maksudnya ganti dokter. Jadi pas kehamilan aku mulai masuk trimester kedua ya, kalau nggak salah sih trimester kedua, itu aku ganti dokter dari dokter yang pertama. Nah, dokter yang pertama itu karena yang aku ceritain di video aku mengenai kehamilan si kembar, itu kan aku merasa agak kurang nyaman dengan dokter yang pertama aku periksa itu, dan akhirnya aku periksa lagi, ganti dokter untuk pemeriksaan kehamilan aku selanjutnya gitu ya. Kalau untuk dokter yang pertama, aku lupa ya nama dokternya siapa. Nah, tapi kalau untuk dokter yang kedua, itu namanya dokter Beta, itu adanya di rumah sakit Sari Asih. Nah, untuk biayanya itu untuk kalian misalkan berapa sih biayanya, nah itu bisa dilihatlah di websitenya Sari Asih untuk biaya kisarannya berapa. Aku juga dulu bener-bener lupa ya untuk kisaran biayanya berapa. Tapi biasanya kan kalau untuk biaya rutin kehamilan itu biasanya ada biaya administrasi, ada biaya tindakan dokter, terus USG, terus sama konsultasi dokter. Tapi kalau nggak salah ya, waktu aku gitu, pengalaman aku waktu itu kalau misalkan nggak cetak USG itu nggak dikenain biaya gitu ya. Nah, terus lanjut. Nah, untuk biaya perawatan aku kan masuk rumah sakit 3 kali ya. Jadi dirawat pertama kali itu masuk rumah sakit, terus dirawat yang kedua kali, terus dirawat yang ketiga kali. Untuk ceritanya kan aku udah ceritain di video sebelumnya. Jadi kalian yang baru mampir ke video ini, kalian bisa lihat pengalaman hamil kembar aku yang sampai masuk rumah sakit berkali-kali di video aku sebelumnya ya. Nah, untuk biaya perawatan aku waktu aku masuk rumah sakit itu, waktu aku mengalami mual muntah yang gak bisa makan sama sekali, yang akhirnya aku diinfus, untuk biaya masuk rumah sakit pertama kalinya itu free, aku nggak dicas biaya apa
karena itu aku pakai BPJS. Nah, terus yang kedua juga sama, aku nggak dipungut biaya apapun karena yaitu juga lagi-lagi dibayarin sama BPJS, karena waktu itu kan aku masih kerja, jadi aku masih pakai BPJS masih pakai BPJS dari perusahaan aku, tempat aku kerja gitu ya. Jadi itu dibayarinnya sama BPJS. Jadi waktu itu tuh namanya BPJS karyawan ya, BPJS tenaga kerja gitu ya. Kalau yang kan ada dua jenis BPJS kan ya, ada BPJS tenaga kerja, maksudnya yang dibayarin sama kantor atau perusahaan kita tempat kerja. Nah, yang kedua itu BPJS mandiri yang kita bayar sendiri, iurannya kita bayar sendiri gitu kan ya. Nah, itu waktu itu karena aku masih kerja, jadi aku pakai BPJS yang dibayarin iurannya sama kantor aku gitu. Jadi itu aku nggak dipungut biaya apapun selama 2 kali masuk rumah sakit itu, yang itu bisa diasih dua-duanya. Nah, yang ketiga kalinya karena aku perginya ke rumah sakit lain, itu ke rumah sakit Buah Hati dan di situ juga aku dirawatnya lumayan lama. Kalau di rumah sakit Sari Asih kan yang perawatan ke-1 dan ke-2 itu hanya 3 hari 2 malam. Nah, untuk di rumah sakit Buah Hati aku lumayan lama, sekitar 5 malam 6 hari, dan itu biayanya aku sendiri gitu ya, aku dan suami mengeluarkan biaya sendiri. Kalau nggak salah sih waktu itu sekitar 5 juta sekian untuk 5 hari, untuk 5 malam itu. Iya 5 juta, nggak sampai 6 juta, pokoknya 5 juta sekian, aku inget banget pokoknya itu angkanya depannya 5 juta sekian, cuman belakangnya aku juga lupa 5 juta sekiannya itu 5 juta berapanya gitu ya, cuman nggak nyampe di 6 juta. Oke, selanjutnya untuk biaya pemeriksaan ke feto maternal, klinik feto maternal. Jadi aku kan dirujuk untuk periksa ke klinik feto maternal waktu itu, dan itu di rumah sakit Hermina Ciputat, itu dengan dokter Eva. Aku periksa di klinik feto maternal, periksa menggunakan Forbi sih kalau nggak salah ya, pokoknya diperiksa deh, kehamilan aku diperiksa ya, dicek segala macam secara detail gitu, yang dibilangnya tuh bayi kembar aku didiagnosis kena TTS, tapi ternyata alhamdulillahnya sehat walafiat gitu ya. Nah, itu untuk biaya pemeriksaan feto maternalnya itu aku dikenakan sekitar 1 juta sekian ya. Nah, untuk 1 juta sekiannya itu, untuk sekian rupiahnya aku bener-bener lupa, tapi aku juga ingat untuk awalnya, pokoknya aku ingat itu 1 juta rupiah, cuman untuk belakangnya 1 juta sekiannya itu, nah aku bener-bener lupa, tapi kalau nggak salah nggak sampai 1,5 juta gitu untuk pemeriksaan 1 kali. Kan aku juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan yang kedua, cuman ya itu kan, karena ternyata untuk pemeriksaan feto maternal ini lumayan 1 juta sekian gitu, jadi akhirnya aku nggak balik lagi, dan alhamdulillahnya si kembar itu juga sehat walafiat ya. Nah, untuk pemeriksaan di umur hamil tua, itu tuh sekitar 8 atau 9 bulan lah ya, itu aku udah beralih lagi ke BPJS, tapi BPJS-nya itu BPJS pribadi atau BPJS mandiri, yang artinya aku iuran sendiri ya, per bulannya sekian gitu. Jadi kan aku resign kerja tuh, jadi BPJS apa sih namanya itu ya, BPJS karyawan atau BPJS tenaga kerja yang dibayar sama perusahaan itu, akhirnya aku alihkan ke BPJS mandiri. Jadi pas pemeriksaan yang kehamilan di usia 9 atau 8 bulan ya, aku lupa, pokoknya itu pemeriksaannya itu ada maksimalnya gitu ya, 2 atau 3 kali gitu.
Nah, itu bisa menggunakan BPJS. Pokoknya untuk lebih lengkapnya, kalian untuk misalkan mama-mama atau ibu-ibu yang lagi hamil pengen periksa menggunakan BPJS, kalian cari informasi aja ya di Google atau enggak tanya-tanya lah, soalnya aku juga bener-bener lupa banget. Tapi yang pasti itu untuk pemeriksaan BPJS itu ada maksimalnya gitu, nggak bisa kita tiap bulan pemeriksaan kehamilan pakai BPJS ya. Nah, itu untuk aku sendiri waktu itu aku periksanya di umur iya kalau nggak salah ya 9 atau 8 bulan itu aku udah menggunakan BPJS. Jadi aku pergi ke klinik fase ya. Jadi kan ada urutannya tuh, nggak bisa kita ujuk-ujuk datang ke rumah sakit terus kita pakai kartu BPJS buat pemeriksaan ke dokter, nggak gitu ya. Jadi ada prosedurnya tersendiri untuk menggunakan kartu BPJS dan memang itu ada sedikit ribet. Tapi ya gimana lagi gitu ya, karena pada saat itu aku juga pilihannya itu ya BPJS karena aku nggak punya asuransi lain, dan untuk biaya melahirkan kembar itu udah otomatis itu udah pasti gede banget. Aku mikirnya itu pasti udah gede banget, ngelahirin satu bayi aja kan berapa tahu ya berapa untuk kelahiran sesar, karena aku kan emang udah dibilangnya akan lahiran sesar, jadi aku udah prepare dari awal kalau aku akan menggunakan BPJS gitu. Kalau menggunakan BPJS kan bisa kita nggak bayar ya gitu, kita nggak ngeluarin uang gitu kan, itu dibayarin sama BPJS, tapi kan kita iuran tiap bulan ke BPJS gitu. Nah, untuk biayanya itu maksudnya untuk prosesnya itu jadi aku datang ke klinik vaskes pertama dulu, baru dari situ dirujuk ke rumah sakit yang si klinik vaskes pertama itu rujuk gitu. Jadi waktu itu aku nggak bisa milih pengen rumah sakit yang mana, padahal aku waktu itu pengennya tuh ngelahirin di rumah sakit Sari Asih. Cuman saat itu aku nggak bisa milih karena udah dipilihin sama pihak kliniknya. Jadi waktu itu dirujuknya ke rumah sakit Bakti Husada Gaplek, tahu ya Bakti Husada Gaplek, kalau dari rumah aku deket sih ke situ. Nah, jadi setelah prosesnya dari klinik Kimia Farma Pamulang, aku dirujuk ke rumah sakit Bakti Husada Gaplek, yang akhirnya setelah itu aku melakukan rutin pemeriksaan kehamilan tua itu di rumah sakit Bakti Husada dengan Dokter Wiropan. Jadi sebelumnya aku searching dulu tuh, aku nyari tahu dulu dokter siapa aja yang ada di situ gitu. Nah, terus akhirnya aku punya rekomendasi, nyari-nyari di internet, akhirnya aku punya rekomendasi sendiri gitu, karena hasil dari nyari-nyari aku di internet nih, kira-kira dokter yang menurut aku bagus untuk bantu aku melahirkan siapa gitu ya. Waktu itu ya rekomendasinya itu Dokter Wiropan. Jadi kenapa aku milih Dokter Wiropan? Karena beliau juga praktek di rumah sakit Buah Hati Pamulang. Nah, terus aku mikirnya, oh dia juga praktek di rumah sakit Buah Hati Pamulang nih. Terus aku juga kan taunya rumah sakit Buah Hati itu bagus ya untuk ibu dan anak. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk periksa ke Dokter Wiropan di rumah sakit Bakti Husada. Nah, lagi-lagi kalau kita pakai BPJS itu kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke rumah sakit terus kita mau langsung aja ujuk-ujuk datang ke rumah sakit terus mau periksa gitu, itu nggak bisa ya, nggak bisa guys. Jadi harus ada aturannya, harus ada prosedurnya gitu. Jadi kalau misalkan aku mau periksa nih, suami aku tuh ambil antrian dulu dari pagi, baru aku datangnya ke sana itu malam, karena jadwal praktek Dokter Wiropan itu saat itu tuh malam, dan aku milihnya juga yang malam gitu ya. Jadi kayak gitu ya prosesnya, kita harus ambil antrian dulu paginya, baru setelah itu kita baru bisa datang
ke rumah sakit gitu ya. Setelah kita udah dapat admin apa sih namanya tuh, tiket atau administrasi untuk kita periksa ke dokter gitu ya, baru tuh bisa periksa ke dokter. Nah, jadi untuk pemeriksaan kehamilan menggunakan BPJS ini di kehamilan tua yang di Rumah Sakit Bakti Husada dengan Dokter Wiropan, itu aku nggak dikenain biaya apapun lagi karena kan itu bener-bener udah pakai BPJS, jadi aku udah tinggal bolak-balik datang untuk kontrol aja ya. Nah, untuk berapa kali kontrolnya aku bener-bener lupa untuk berapa kalinya ya, 3 atau 4 kali gitu ya, atau 3 kali ya, aku bener-bener lupa gitu berapa kalinya. Cuman kayaknya agak intens juga, apalagi pas udah menjelang kehamilan itu 2 kali dalam 1 bulan gitu ya. Terus udah mendekati proses mau melahirkan lagi, kalau nggak salah itu 1 minggu sebelum melahirkan gitu ya. Nah, jadi prosesnya kayak gitu ya, kalau kita pakai BPJS itu harus ikutin prosedurnya. Jadi dari vaskes pertama itu dirujuk ke rumah sakit. Nah, terus dari rumah sakit itu kita juga kalau mau kontrol ke dokternya nggak bisa ujuk-ujuk datang terus kontrol, kita harus ambil antrian BPJS-nya dulu di tempat antriannya itulah, seperti biasa kalau kita mau kontrol ke dokter, mau periksa ke dokter, itu ambil dulu nomor pagi-pagi dan malamnya aku baru bisa datang kontrol. Nah, terus kan diperiksa. Nah, terus kan selanjutnya dokter jadwal lagi tuh periksanya lagi kapan. Nah, udah kayak gitu aja terus bolak-balik ya sampai akhirnya dijadwalkan untuk proses kelahiran. Nah, karena kan aku proses kelahirannya itu sesar, jadi ada jadwalnya ya, aku nggak ngerti juga ya kalau untuk proses kelahiran normal seperti apa. Pokoknya ini aku menceritakan proses kelahiran sesar aku ya. Jadi setelah selesai pemeriksaan kontrol nih ya untuk melahirkan, akhirnya aku dapat jadwal untuk melahirkan. Dan waktu itu jadwalnya itu benar-benar tanggal semua orang ngerayain, tanggal berapa ayo tahu nggak? Jadi si kembar itu lahir di tanggal 21 April guys ya, di hari Kartini, dan semua orang merayakan itu ya. Jadi aku hadiah hari Kartini aku ya si kembar gitu pada saat itu. Nah, dijadwalin pada tanggal 21 April 2016 sama dokternya. Jadi nah, pas udah dapet jadwal itu 3 hari atau seminggu sebelum aku melahirkan ya, aku lupa, aku dikasih suntik paru ya untuk bayi. Jadi supaya si bayi paru-parunya itu, supaya paru-paru si bayinya itu kuat, jadi dikasih suntikan paru-paru. Dan itu pun juga terjadi pada saat anak aku yang pertama ya, sama itu juga disuntik paru. Padahal sih untuk proses kelahirannya kata dokternya sih aku udah cukup bulan ya, kalau nggak salah di 38 minggu kehamilan itu aku melahirkannya ya. Dan itu kata dokter emang udah cukup bulan ya, cuman emang nggak sampai ke 40 bulan atau 40 sekian ya. Jadi di 38 kehamilan, dan itu pun sama di waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama ya, nggak sampai 40 minggu gitu, di sekitaran 38-39an lah. Tapi waktu si kembar itu di umur 38 minggu, dan itu disuntik apa tadi aku bilang, disuntik paru seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya itu aku disuntik paru dulu supaya paru-paru si kembar itu pada kuat gitu. Tapi ada juga disuntiknya itu pada saat mau ngelahirin, sama kayak waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama. Nah, anak aku yang pertama itu disuntiknya pada saat aku
mau lahirin gitu ya, 1 apa 2 jam aku mau ngelahirin gitu, pada hari itu juga gitu aku mau lahirin, nggak yang jauh-jauh hari sebelum aku ngelahirin. Tapi aku juga nggak paham ya, pas si kembar ini aku dikasihnya itu malah beberapa hari sebelum aku melahirkan. Nah, itu kan jadwalnya 21 April jam siangan lah ya, setelah zuhur. Dijadwalinnya itu pokoknya siang, 21 April siang. Nah, itu pagi-paginya aku udah ke rumah sakit, udah siap-siap gitu ya, udah cek segala macem lah, cek darah, cek lab, pokoknya cek segala macem. Dan itu tuh nggak dikenain biaya apapun lagi. Hanya aja pas pulang tuh, aku cerita biayanya dulu ya. Hanya aja pas pulang atau pas mau ngelahirin ya, aku lupa, pokoknya aku dapat kwitansi dan kata suami aku ini bayar katanya gitu, sekitaran 250, pokoknya nggak sampai 300.000 itu kayak biaya laboratorium gitu ya, biaya lab gitu ya, pokoknya kalau nggak salah itu benar-benar itu biaya.